Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri video pembuatan aplikasi Peduli Diri. Di part keempat ini kita akan membuat halaman user atau dashboardnya ya. Seperti biasa di sini sudah saya siapkan, sudah diaktifasi untuk action control-nya ya, Apache dan MySQL-nya. Terus sudah disiapkan juga untuk browser-nya, untuk running program dan untuk mengakses ke database-nya. Terus juga sudah dibuka untuk folder pekerjaannya di Visual Studio Code-nya seperti itu. Nah, untuk pembuatan halaman user ini atau dashboard ini kita nggak buat dari awal seperti biasa. Kita akan menggunakan halaman blank yang sudah disediakan di folder ini. Silakan teman-teman dibuka untuk blank titik HTML-nya, halaman blank HTML-nya. Nah, ini kita akan menggunakan halaman ini untuk memodifikasi halaman usernya seperti itu. Kalau sudah dibuka halaman blank HTML-nya, silakan tinggal di save as aja seperti biasa. Save as, kemudian beri nama user. Sedangkan untuk ekstensinya kita menggunakan PHP seperti biasa. Nah, ini ya, user PHP. Save. Nah, ini sudah ya, sudah terubah. Nama filenya sudah menjadi user.php. Nah, kalau kita coba running, ini defaultnya seperti apa tampilan dari halamannya. Kita bisa coba dulu saja. User.php. Nah, seperti ini default dari halaman user ini. Nah, kita akan melakukan beberapa modifikasi di sini menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan ya agak sedikit disederhanakan. Di antaranya adalah di bagian navbar ini akan kita hapus, terus akan digunakan untuk ini aja, untuk judul saja. Terus di bagian sidebar juga kita akan menghapus bagian komponen sampai sini. Sampai blank page ini kita hapus. Seperti itu. Baik, kita langsung saja ke halaman ininya, usernya. Kita hapus dulu ya, teman-teman. Nah, kita mulai dari sidebar-nya. Kita hapus ini dari tulisan interface ini ya. Interface-nya masih kita bawa. Yang akan kita hapus dari komponen ini sampai page ini, blank page ini. Mari kita hapus sidebar ya. Blank page in dashboard. Nah, interface ya. Ini bagian interface. Nah, yang akan kita hapus bagian sininya. Dari page collapse menu atau dari halaman 59 ya. Dari line 59 itu sampai ke sini 122 sampai segini. Nih, sampai sini. Ini kita hapus dari line 59 sampai ke line 122. Kita delete saja seperti ini. Kita save, jangan lupa. Terus kalau mau lihat perubahannya seperti apa, biar tidak salah menghapus, kita refresh saja nih. Jadi sudah hilang ya bagian yang tadi kita bahas. Nah, sekarang kita hapus juga bagian navbar ini. Dari search sampai ke sini ya. Kita hapus. Itu ada di line navbar ya, status. Nav. Nah, ini ya main konten ya. Main konten untuk navnya. Jadi kita hanya akan mempertahankan bagian putih ini saja, sedangkan isinya kita hilangkan, kita hapus. Jadi yang dipertahankan hanya bagian nav ini aja. Nah, isinya dari sini, nah ini kan bisa kelihatan ya, kalau bingung yang akan, nah garis ini, sampai habis garis itu yang akan kita hapus. Nah, ini kan garis putih. Nah, sampai sini, sampai UL. Jadi,
nav yang ininya tetap masih ada. Ini penutupnya di sini. Isinya kita semuanya hapus. Berarti kalau di sini ada di line 94 sampai ke line 290. Oke, kita delete saja. Jadi ini masih dipertahankan untuk nav-nya ya. Ini bagian putihnya, sementara seperti ini dulu kita save, kemudian kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, ini sudah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan judul ya di sini di bagian ini biar tidak kosong. Nah, ini kita sudah berada di sini. Kita tinggal ketikkan saja judul yang mau kita masukkan. Misal ini K3 judulnya aplikasi peduli diri. Ini untuk catatan perjalanan. Ini kita save dulu seperti biasa biar bisa melihat perubahannya seperti apa. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita akan mengubah SB admin ini menjadi apa namanya? Peduli diri. Tulisannya jadi peduli diri, terus ikonnya kita akan ganti jadi buku. Ya, cobain. Ya, itu ada di ini ya, di ini sidebar ya, ada admin nih. SB admin ini. Nah, SB admin ini kita ganti nih dari subnya kan dari 2, berarti plus penutupnya kita blok, kemudian diganti jadi peduli diri. Nah, terus ini untuk ikonnya kita akan ganti jadi buku. Buku seperti ini. Kalau sudah seperti biasa di save lagi, lalu kita lihat lagi perubahannya. Nah, ini sudah berubah menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengubah alamat dashboard ini ya. Alamat dashboard ini kita cari, ini dashboard. Kalau di sini kan masih indeks. Nah, karena halaman ini adalah halaman user, maka akan kita ubah alamat URL-nya ke halaman user ini. Oke, ininya kita ubah ke user. User titik php. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengubah chart sama tabel ini. Untuk chartnya kita ubah jadi tulis catatan perjalanan. Terus untuk tabelnya itu menjadi catatan perjalanan. Oke, ini di chartnya jadi tulis catatan perjalanan. Nah, ini untuk hrefnya nanti kita akan buat juga halaman baru ya, namanya URL-nya ke tulis catatan. Seperti ini. Di yang tabel juga kita ganti menjadi catatan perjalanan. Nah, untuk hrefnya juga kita ganti jadi URL-nya ke catatan perjalanannya. Nah, ini untuk ikonnya, icon yang chartnya kita ganti jadi pen ya. Kita ganti jadi pen. Seperti ini, sedangkan untuk yang tabelnya masih tetap tabel aja.
Kita save dulu, lalu kita lihat perubahannya. Nah, udah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan button untuk logout di sini di bawah catatan perjalanan. Nah, kita akan kopikan saja bagian yang tabel ini. Segini kita kopikan di bawah sini. Ini kita biar nggak ketuker. Ini ganti jadi logout. Nah, untuk teksnya juga kita ganti jadi logout. Untuk URL-nya ini juga diganti ke logout ya. Nanti kita buat halamannya logout.php. Terus untuk ininya, ikonnya diganti dengan power off seperti itu. Oke, di save lagi, terus kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini ya. Ini menu-menu yang akan kita gunakan. Seperti itu. Ini halaman dashboardnya sudah jadi. Nanti tinggal kita menambahkan untuk bagian blank page-nya. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan coba memodifikasi bagian yang blank page ini. Kita akan coba tambahkan dengan beberapa kalimat pembuka untuk aplikasi ini, sekaligus kita akan menambahkan identitas dari user ini. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke halaman user.php-nya. Nah, ini kebetulan di saya untuk bagian blank page-nya itu ada di line 108. Namun sebelum ke sini, tadi saya ada yang lupa di bagian atasnya di line 12 ya. Title-nya itu masih pakai yang default, yang SB admin. Jadi kita ganti dulu aja. Jadi aplikasi peduli diri. Ini untuk halaman user. Ini buat biar nggak bingung. Seperti itu, title-nya udah kita ganti. Kita sekarang balik lagi ke yang blank page yang tadi kita bahas. Nah, di bagian ini, di line 108 ya, kita akan memodifikasi bagian ini. Yang pertama, kita ganti dulu yang H1-nya ini jadi div. Seperti ini. Untuk kelasnya H3-nya juga dihapus. Terus untuk penutup H1, tadi kita udah ganti pakai div, jadi penutupnya pun kita ubah ke div. Nah, terus blank page-nya dihapus saja. Dan kita enter jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masukin tag PHP. Kita masukin tag PHP di sini. Kita akan menggunakan session. Session start. Kita menggunakan switch ya.
posisi ini berubah otomatis, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi switch. Nah, seperti ini ya. Switch ini variabelnya kita pakai URL. Untuk case yang pertama ini value-nya ditulis catatan titik php. Meskipun ini halamannya memang belum kita buat ya, jadi kita buat ini aja dulu. Kita siapkan dulu saja. Ya, kemudian ininya input, tulis, catatan. Case yang kedua, kita ketikkan saja. Ini jadi catatan perjalanan. Cukup sama perjalanan. Defaultnya halaman. Halaman itu bukan kemudian else-nya selamat datang di aplikasi peduli diri. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat riwayat perjalanan. Anda bisa seperti ini. Kemudian kita baca lagi. Ini ada tiga. Login sebagai terus nanti ini juga contoh. Isi dan lengkap. Jadi ini nanti akan ditulis berdasarkan siapa yang loginnya, seperti itu ya. Sorry. Seperti ini kurang lebih. Kita lihat seperti apa hasilnya. Oh, masih ada yang salah di line 130. Oke, kita lihat. Line 130 harus sini. 4. Facial
Ini kurang jadi. Coba kita lihat lagi. Nah, sudah ya. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti pas saat masuk ke dashboard, ini akan muncul seperti ini. Dan namanya ini berubah sesuai dengan siapa yang login. Tadi kebetulan saya login sebagai Yuli, jadi di sini di halaman dashboardnya itu akan muncul nama ini. Seperti itu. Nah, untuk halaman user, sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan membuat halaman untuk tulis catatan dan untuk catatan perjalanan. Seperti itu. Terima kasih masih menyimak sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.